Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Perjalanan ruhul tamyiz atau ruhul amri, atau yang seringkali disebut dengan qalbun, hati, yaitu ruh yang membedakan antara diri manusia, jin, malaikat, dan hewan. Dikaji dalam kitab-kitab Islam, didapati ada berbagai macam nama atau istilah daripada ruh ini yang diberi oleh para ulama. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kalau kita lihat ada bermacam-macam nama. Ada kalanya ia dipanggil dengan qalbun, hati, fu'adun, hati sanubarik, latifatur rabbaniyah atau ruhul amri. Tetapi tetap yang terkenal adalah ruh saja. Ruh yang sedang saya maksudkan, seperti kalau dia sedang berperasaan seperti sedih, gembira, senang, terhibur, marah, atau sebagainya, maka ia dipanggil dengan ruh, hati, atau nyawa. Tetapi pada waktu ia berkehendak, berkemauan, atau merangsang, baik sesuatu yang berkehendak itu positif maupun negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan, halal atau yang haram. Di sini ia tidak lagi dipanggil dengan ruh, hati, ataupun nyawa, tetapi ia akan dipanggil dengan sebutan nafsu. Tapi pada saat ia berpikir, mengkaji, menilai, memperhati, dan menyelidik, maka ia akan dipanggil dengan sebutan akal. Jadi pada intinya dari semua hal tersebut, nafsu, ruh atau akal, hakikatnya adalah satu. Agar mudah untuk dipahami, seperti seorang manusia, bila dia berbohong, maka ia dinamakan sebagai pembohong. Bila dia menipu, maka ia dinamakan sebagai penipu. Tetapi bila dia mencuri, ia pun akan dinamakan sebagai pencuri. Bila dia seorang pemimpin, maka dia akan dipanggil pemimpin. Yang dinamakan pembohong, penipu, pencuri, dan juga pemimpin, hakikatnya adalah orang yang sama, hanya sebutannya saja yang berbeda. Fisik yang sama dapat timbul istilah yang berlainan. Ini karena peranannya tidak sama. Apakah bila namanya berlainan, orangnya berlainan pula? Tentu saja tidak. Pasti orang yang sama, bukan? Ada 9 jenis ruh yang diajarkan para guru sufi. Pertama, ruh idofi. Ia adalah ruh yang sangat utama bagi manusia. Ruh idofi juga disebut dengan jauhar awal yang suci. Karena ruh inilah diri manusia dapat hidup. Bila ruh tersebut keluar daripada jasad manusia, maka ia akan mati. Ruh ini juga sering disebut dengan nyawa. Ruh idofi merupakan ruh sumber daripada ruh-ruh yang lain. Bagi mereka yang sudah sampai pada iradat Allah atau tingkat spiritual yang tinggi, tentu mereka akan mampu menjumpai dan melihat ruh ini dengan penglihatan kasatnya. Yang kedua, ruh robbani, ruh yang dikuasai dan diperintah oleh ruh idofi. Umumnya ruh ini ada di dalam cahaya kuning, diam tidak bergerak.
Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tidak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram. Tubuh tidak merasakan apa-apa lagi. Yang ketiga, ruh ruhani. Ruh ini pun juga dikuasai oleh ruh idofi. Karena adanya ruh ruhani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tidak menyukainya. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ruh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah, kedua nafsu amarah, ketiga nafsu sufiyah, yang keempat nafsu mutmainnah, dan yang keempat ruh nurani. Ruh ini di bawah pengaruh ruh-ruh yang lain, termasuk ruh idofi. Ruh nurani ini mempunyai pembawaan sifat terang. Karena adanya ruh ini, ia menjadikan manusia yang bersangkutan menjadi terang hatinya. Kalau ruh nurani meninggalkan tubuhnya, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap. Dan ruh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainnah saja. Kelima, ruh kudus atau ruh suci. Ruh yang ini di bawah kekuasaan ruh idofi sepenuhnya. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi rasa ingin berbuat kebajikan, dan mempengaruhi rasa enak bila berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang sedang dianutnya. Keenam, ruh rohani. Ruh ini dalam kebanyakan waktu di bawah kekuasaan ruh idofi dan kadangkala dipengaruhi oleh ruh yang lain juga. Ruh ini disebut ruh pemurah karena ia diambil daripada kata Rahman, sifat Allah yang maha pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial serta suka memberi. Yang ketujuh, ruh jasmani. Ruh yang di bawah kekuasaan ruh idofi sepenuhnya. Ruh ini menguasai dan mengawal seluruh darah dan urat saraf manusia. Dengan adanya ruh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ruh nabati. Ia adalah ruh yang mengendalikan semua perkembangan dan pembesaran badan. Ruh ini juga di bawah kekuasaan daripada ruh idofi. Dan yang terakhir, ruh hewani. Dan yang terakhir adalah ruh rewani. Ia adalah ruh yang menjaga sifat hidup raga dan jasad kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke dalam tubuh orang yang terjaga, maka orang yang tertidur bermimpi dengan arwah seseorang. Ruh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang juga mengendalikan otak manusia. Dan ruh rewani ini juga masih di bawah kekuasaan daripada ruh idofi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali adalah diatur oleh ruh idofi. Demikian juga dengan ruh-ruh yang lain di dalam tubuh kita. Sangat dekat hubungannya dengan ruh idofi. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.